karo gue. Jadi akhirnya sing metu saiki ketua-ketua ulama mbiyen sing saiki kedadean malah lagi tenan gitu kan. Agar nyondelang apa Buya Uci kenal gue. Buya Uci kan dia tahu siapa cara gue ini kemudian di Indonesia itu ramai perang Palestina nonton malahan itu perang melawan dewek malahan Makanya kan tidak di apa jenenge wanti-wanti itu ketika informasi yang masuk itu salah loh, Cak. Sebenarnya gue loh rakyat yang ngerti apa-apa informasinya salah sing malu arep membela akeh bingung juga sih ya. Itu apa makanya kan ala bener juga itu pandemi gue karena memang mesti tanda tangani biar kudu aja gumun gimana gendakan senjata rasida ini kan apa informasi sebenarnya kan si gue menunda pun kayak informasi benar kok apa salah tapi kan sing di sing di apa jenenge nang gue kan media gue loh yang bingungnya media di Biden sudah mulai Biden mulai ringkih terakhir gue kasih dikotong. Aku sih prediksi Trump presiden mana Trump apik malah tapi kata kuncinya sih aku ngecek nang TikTok kayak statusnya Timothy ini di Bennett kayak gara-gara heboh gara-gara bongkar kebusukan di semua. Kata kuncinya Bitcoin. Siapa tokoh yang menggaungkan Bitcoin dia yang menang. Contohnya Argentina sih. Argentina presidennya mengusungkan Bitcoin menang. Terus kecamatan ngendi ngono menang. Kata kuncinya memang ngono arek. Jadi saiki perlahan kan ya wong gede koyo kuasa wong Wahyudi kowe sing Yahudi perlahan saiki mulai gembar-gembor karena apa alasannya koyo Elon Musk kembali saiki garang mulai apa itu garang dalam arti keras melantangkan fiat itu penipuan kenapa nggak dulu itu pertanyaannya karena nang saiki lisensi BlackRock kelasnya penguasa 60% perputaran uang gue wis menggiring mengono malah anak isunya memang borong anak isunya jadi anak pertanyaan aneh juga gitu kenapa kaum Wahyudi setiap ini menunjukkan kayak si Elon Musk kan nge-tweetnya selalu fix kayak bahkan dia pun kayak saiki kasus sing anyare kan direktur Binance itu pertanyaan juga kita permainan ini mesti menginginkan apa karena sing digaungkan yang wong kono kan alure satu pemerintahan satu keuangan lah sistem gue sing kartu apa identitas digital gue arah ngono pancen cara agendanya memang lagi ngono nek aku apa tokane ngono ya karena iki sing duwe kawasan arah ngono kayak gitu bae makanya gue ini sing heboh gue bongkar sistem keuangan dan secara nang apa digelindir gigi di Bennett nang TikTok iya video ini hilang kabeh Bennett termasuk wamen ya sistem keuangan dia juga rancu juga jangan-jangan mereka ngomong gitu juga mempromosikan Bitcoin juga karena lama-lama juga sistem bank juga sangat tidak menguntungkan si nasabah juga contoh cilik kayak gini kadang nyimpen nang bank kok hilang orang tanggung jawab kan hal-hal semacam ini kan menjadi sebuah aneh ya
menunggu alternatif, katakanlah seperti itu. Tapi lucu nih ning peraturan bank manapun memang bank hanya memiliki uang cash 10%. Iya, jadi katakanlah kayak nang nang berita pernah maca iki, kayak wong sing dasian rapi ngarepe gedungnya gede, urung karuan anak duite. Urung kera nyimpen duit. Ya mimin Hadafi di sini lah ya gue anyar-anyar pemilihan Hillary karo Trump. Mereka intinya kira pengen transaksi selain nganggo duit fiat. Bitcoin pun tetap dilarang ya sih, makanya si Esi ngambang karena buat apa aturan undang-undangnya IMF dilarang menggunakan transaksi di luar uang meskipun emas. Berapa ya? Pun angger soal perkara hubungan karo bank kan ora jauh-jauh karo dolar sih ya, Iya dominasinya. jelas. Nah sing licik kan dolar gue wingi 2020 cetak duit setengah itu. Ya maksudnya setidaknya sih apa ya bagiku gue wis pengentiran cara aku bagiku loh gak fair temen kayak gitu loh masa kayak mencetak dolar segelum-gelum. Bisa maksudnya kayak negara lain yang berhubungan masih di bawah dolar, apa-apa pertukaran sebagainya sangat disulitkan kan nyetak uang. Jangan lah Ya kayak Cina kan nyetak uang nggak perputaran nang negaranya dewek, duitnya loro kan, yang dan perputaran nggak dewek karo perputaran si mang jaba. siapa saya mimpi kalau Jadi ketika orang ingin keluar itu negara ikut andil, orang sembarangan, orang jor-joran duit metu menjabat. dan lucu nih pertambangan terbesar di dunia itu yang Rusia Iya, Bitcoin iya. jadi ada dewek yang ini di blok tambangnya loh makanya si anak database Mempernya iya Rusia mungkin anak wilayah adem sih ya. anak Nah wilayah dingin itu sangat memungkinkan untuk teknologi itu awet. Misalnya nambang kan mesti panas gue. panas Daya bener. listriknya dan sebagainya itu kalau nggak siap teknologinya kan Kuat nyerap ini kuat. paling besar nang Ya, gue wilayah tropis kayak gini dewe kan ringkih nang ringkih. Nah, server nang Google nang itu alas apa ya? makanya aku kadang-kadang nang TikTok ya nonton gue nonton Timothy nah terus deleng bahasanya frontal sih aku seneng kok di banned gara-gara panen tersinggung akeh inflasi itu pembohong jadi jadi sistem duit itu dibongkar ya keterlaluan nih sih cara lu padahal gue edukasi masyarakat tapi kayak gitu aku ngeri gampang sistem duit cara aku jahat lah ngopo basic ini gede-gede jago duit kudu diputerna orang diputerna dewek malah jadi rugi cara gue nih apa oh iya lah gue alasannya wong udah pengen apa do bidang Bitcoin tapi sing tak gumuni ki Elon Musk wong iki sugih bahkan orang terkaya di Indonesia pun beberapa segelintir orang wis kowe iki jangan-jangan anak-anak arah ngono cuma apa stepnya kok bertahap kayak gitu stepnya Walaupun selama ini masih anak scam kan ya. Ketika kamu berhubungan dengan pernah klik apa dan sebagainya itu bisa kamu kalau punya Bitcoin itu bisa bener raib lewat scam itu gitu loh. bisa Padahal kayak yang di apa gadang-gadang Bitcoin itu kan sistem keamanan anak sing cryptocurrency. bener gue jadi gue anak yang terakhir yang kotak youtuber duit MM-an ketipu nih kripto jadi pertanyaannya ketipu kripto lagi kepriwe konsepnya kayaknya bingung Jadi salah jenis scam. tapi lucu Kayak bank selama ini kan nggak menawarkan keamanan, marketingnya tidak menawarkan keamanan.
loh aku tonton tumbang Swiss Bank gue tumbang kok Iya kah? kolaps Swiss Bank itu kolaps menangnya kan menang cadangan emas yang duwe tapi banknya kolaps dalam arti likuiditasnya orang ana. Ini sih sangat mungkin meruntuhkan negara hanya dengan orang-orang bisa masuk dalam sistem ya. Iya Jebret tumbang. makanya pertanyaannya neng diskusi neng apa Rusia atau Ukraina dikelarna kali ya memang sengaja penawarannya Rusia arep bayar karo Bitcoin apa karo emas atau karo duitnya kana gitu. Oh iya ya pinter agar secara siklusnya 100 tahun sih tahun 2020-2030 itu transisi bahwa keuangan gue bergeser sistem keuangan gue memang kudu runtuh transisi ini nang kono Kenyataannya kayak negara-negara masing-masing negara yang ada di dunia itu gak bisa mandiri. kita bisa Aneh maksudnya dalam artian di kebutuhan minyak orang anak nang kene tuku nang karena butuh sayur dan sebagainya itu nang kene. tapi siki Arab Saudi wani loh pembayaran karo tukar dolar kuat kan mergo setiap pembayaran minyak mentah kudu karo dolar terakhir krungu beritanya wani menerima pembayaran selain dolar nah ini pas ini nyeni Maksudnya terima pembayaran menggunakan dolar mereka. emang aturan WTO ne World Trade Oil tapi memang pembayaran perjanjian tahun 70 lah tahun 70 kan Harus melalui dolar dulu ya. harus pembayaran dengan minyak itu karo dolar Nah siki wani harus wani orang ada orang orang dolar salah ngau rupiah katakanlah gitu. karena bisa ataupun kalau emas jadi agak atau lagi bersekutu kalau negara-negara BRICS ya gitu sing menentang dunia barat ya gitu ya agak agak apa arah arah gue ini mandan memposisikan kahanannya agak match ya Ini kadang sih jadi hambatan gue ada organisasi-organisasi dunia seperti PBB itu loh yang menguasai orang negara-negara yang notabene seperti Amerika maju dalam artian ini superpower dalam artian menguasai sistemnya. dan pemerintah apa Israel bilang negara kolot bilang gas Ya selama ini pun melakukan kejahatan perang tapi PBB kok diam saja kan aneh. dan Amerika dia krisisnya nemen loh ini baik ini shutdown dalam arti pemerintah terus membayar pegawai sipil ya. Tapi kok gumune ngeremang Israel kok wal-walan ya Ya mungkin sistemnya itu bisa dikendalikan sama orang-orang Israel kan bisa jadi yang asli orang Amerika itu bukan suku itu kok suku Indian artinya kan orang hitam orang ya orang Indian lah jadi kayak tahun ngarep masih ngemben kayak isi rame-rame nih ujuk-ujuk rame-rame heboh Bitcoin rame-rame kripto mani polanya gitu tapi ono analis yang mengatakan kok nggak sing penemu Bitcoin metu malah ambrol lah legane blas iya Bitcoin biasanya yang nggak penemu Bitcoin boleh ambrol gue malah ambrol legane terancam uripnya bu pentingannya mungkin iya Wong satu kalau namanya sudah terlihat tokoh sekarang tahu lah Wong presiden sekelas John F Kennedy mau ditembak mati mau nggak dinongdalan tembak mati tapi memang aku kadang-kadang yang senang ngobrol kayak gini karena memang apa cara gue ini aduh dari pemikirannya memang gue ya nggak aku lebih senangnya kayak gue yang Soekarno sangat baik hubungannya dengan John F Kennedy seperti sahabat bang. Ini yang menjadikan sangat konflik banget lah genah. Oh iya, iya. Makanya
Soekarno sangat bermusuhan dengan Amerika dan sekutunya seperti Malaysia, Brunei, kan masih mungkin buku kaya apa kamu ngomong apa buku ID itu ya kudu ada. ketika Gestapo Oh iya, IT. kan anak sulingono Ah, CIA beberapa masih lampau pun ngomong anak pun CIA diadu domba itu iya, kena kayak Soeharto itu informasinya kan maharnya report Freeport. lalu jawab ya Tapi Soekarno ini memang benar-benar negarawan sih, sangat tertutup karena menghindari perang saudara sih. Ini yang anehnya di situ loh. Kelakuannya Soeharto yang diperintahkan 11 Maret itu isinya seperti apa dan sebagainya itu kan semacam kayak sebenarnya itu berbahaya bagi dia, tapi kenapa dia tidak bersuara Soekarno kan. sama ya oh bener ninggalnya bergerak di luar secara negaraan gitu Oh, di framing juga bahwa dia tidak memiliki kekuasaan. Nah ini tapi ini wawancara terakhir yang ngomong kok diwawancarain siapa ini suksesor yang akan menjatuhkan bapak kok bisa wartawan jangan ngerti ngono gitu siapa di suksesor framing pertanyaan, kabarnya Anda hampir mau bunuh diri. Iya, yang Pak Soekarno terus guyu. Saya sangat menghargai hidup saya, kenapa saya bunuh diri. Guyunya guyu kepriwe ya, ya aneh krik yang tuh aneh guyu mandan sebel laring. Kenapa ada pertanyaan itu gitu. kenapa langsung ke situ tapi mayoritas negara mayoritas loh iki mayoritas negara mungkin bahkan semua mungkin mereka menjunjung tinggi nih tahun 2030-an tang puluh tepatnya bahkan Indonesia pun saya mulai ngono toh menuju Indonesia superpower 2040 anak apa sih kalau ngono kita agenda apa aku mikirin ngono hampir semua negara gitu loh hampir semua negara Ya bisa jadi karena ada orang yang dalam agen nantinya Pancasila itu tidak hanya dipakai oleh orang-orang Indonesia, tapi bisa jadi dipakai oleh seluruh dunia. saya kira di bahasa internasional lagi Indonesia internasional jadi bahasa internasional Pancasila kan aturannya gue kan 5 sila, tapi itu mencakup banyak di pembukaan undang-undang, mencakup banyak apa namanya lini, maksudnya saripati ya gue loh, dari 5 sila. Indonesia sih gue ideologi kayak gue, Malaysia kan gue Malaysia malah mikir kok kalau bela Palestina dicabut kemerdekaannya pemerintahan apa ya untuk pemerintah kan namanya perdana menteri ini kan jelas pro Palestina nah, PM Inggris langsung melayangkan cabut status kemerdekaan kok aneh kemerdekaan jadi merdeka cabut karena merdekanya merdeka pemberian. Maka ketika Indonesia itu tidak, Jepang memberikan kemerdekaan dengan itu cara ini oh ya ada apa namanya kayak ada terikat macam-macam wis kayak gue sih terikat. Merdeka tapi orang ini tumpah darah nenek moyang kita. memang Karena bar proklamasi urung beberapa tahun kemudian bisa ke pemberontakan mulai ada 50-an 60-an kang Belanda mentekar di zaman ini agresi
Jepang sudah menyerah, merganya apa? Posisinya dia menjanjikan kemerdekaan, situasi Jepang di sana itu udah di bom Hiroshima Nagasaki wis mancang-mancangnya nang kono. Dan dari situ memanfaatkan wah itu orang Jepang apa ini Jepang hancur lah katakanlah. Hiroshima Nagasaki kan perkotaan yang memang banyak penghuninya di situ. Tapi ana sing ngomong, ana narasumber juga yang mana hancurnya juga nggak sehancur banget asli mikirnya. Framing juga gue, anak ngomong gue nang penduduk Jepang gue nggak sedahsyat sing dibayang nang media gitu. Agak masuk akal juga gue. Tapi media kan menang kasih wong barat sih. Zamannya anyar-anyarnya Marilyn Monroe lah. Marilyn Monroe hubungannya karo Adolf gue. Kaya Arab ya podo agendane iki 2000 anggar 2020 agendane Eropa itu ya di sini agendane karena modalnya Eropa saat ini terus ngeresing saiki proyek mukab kayak sing kayak apa itu pun ditujukan 2030-an berarti mayoritas negara pun kayak Cina we agendane pun tuh 2030-an mayoritas negara anggaran Indonesia kan generasi emas apa ya generasi emas 2040 50 Ngaku kayak Indonesia karena mengambil keuntungannya dari apa namanya, karena Indonesia posisi sekarang kan posisi yang direncanakan akan terjadi perang dunia 3, karena posisi Indonesia bukan negara non blok, bukan negara yang memihak sini memihak sana, sehingga ketika terjadi perang dunia 3 Indonesia berada di tengah-tengah, tinggal bagaimana pemimpinnya, dia memposisikan seolah-olah memihak ke sana atau ke sini, itu yang terjadi. siji abot Amerika siji abot Tiongkok ya. Karena posisinya negara non-blok, dia ibarat kata perang kok orang melu-melu. Tapi fasenya ini caraku si Al-Mahama sih. Fasenya menurut aku. Maksudnya neng Al-Mahama kan neng bukunya dan ngomongnya perang kecil berkepanjangan ini ngurut deh gitu. Maksudnya siji perang ngurut perang maning gitu. Makanya kayak ya bener tuh, maksudnya kayak dalam artian karena Indonesia itu nang pembukaannya tidak apa namanya, tidak menghapuskan yang namanya penjajahan di atas dunia, itu sudah wis sesuai aturan gue. Landasan gue ya bisa membela Palestina. Iya, bisa ngerangkul kabeh intinya. Makanya ketika gue keputusannya salah bisa jadi dimungsuhi tapi tadi musuh aneh negara blok-blok. butuh sumber daya nih. Iya, berarti kan membutuhkan penengah yang benar-benar bijaksana coy. Kelas aku ngecek cross check ya. Sing adil katakanlah. Iya ya untung katakanlah seperti itu. Ketika dia si penengah ini yang negara non blok Indonesia ini masih ada yang menguntungkan pihak sana, ini yang terjadi repot ya. Karena menjalar persekutuan itu. Kalau Rusia napik mau nggak mau dan negara non blok satu perang, yang lain harus ikut bantu. Kepanjangan cara ini agak sing gue sih aku sok kadang delok neng itu kadang ditreat analisisnya kemana arahnya. Lagi-lagi kan faktor kepentingan juga ketika negara itu blok-blokan, karena apa, saling membutuhkan di situ kayak minyak dan sebagainya. Indonesia kan secara ini punya semuanya sumber daya alamnya, cuma yang ngelola yang masih ini apa jenenge kurang, sumber daya manusianya yang masih kurang. Mentok emang kalau perselisihan jujur entah itu wongan entah itu sistemnya mentok emang kalau kafe investor malah ini kan luar kafe ya.
terakhir bae aku ndelok riwayat apa asetnya BlackRock yang gelontorna mong beberapa saham lah Heeh. gede yang nama apa yang aku sih lebih seneng ya gue sih treat apa treat topik bahasannya memang aku senengnya ngono karena pasti gua ngerucutnya mestinya kebijakan ketone Heeh. contohnya kayak iki ketara apa dipajeki kan Heeh. Nah, kayak Indonesia kan posisinya kan masih tidak berdaya ya, tidak berdaya dalam artian ini ya. Oke, kowe punya sumber daya alam tapi belum bisa ngelola piye jalan. Kowe butuh bangun jalan, ini ora sumber daya manusianya tapi kurang kompeten piye jalan. sing lucu aturan baru iki lho IKN Hmm. investor boleh menguasai lahan IKN 190 tahun investor gue asli investor ngono gue ya bener Singapura bakal ngono ini memang bener Oh, ini aku masa berita wis tahun pas wing 4 likur temen buka apa jeneng informasi Instagram pas ngepasi aku maca gue wis tahun beritane gue Malaysia, Thailand, Brunei gue mendaftarkan kebaya direbut mulai ya menjadi warisan budaya. budaya Seharusnya kalau boleh kan Indonesia juga harus diikutkan ya. Ternyata nang apa redaksi ini maksudnya itu apa namanya orang-orang yang notabene melestarikan iya gue ngangil bahasa kebaya. Oh ternyata Indonesia kalah karena tidak melestarikan kebaya sebagai pakaian. Ya kalah mas ini salah sebagai bahasanya ini keratak tok. momen tuh sih makanya ini apa dorame banyak momentumnya jadi koyo setiap negara kayak siap kabeh jadi koyo apa momentum gaza ini kayak Indonesia gue ya momentumnya ya gue Papua momentumnya bisa kayak gue ya oh iya dipikir-pikir wah aku juga ya apa analisis sangat ngono terus kayak Taiwan atau Hong Kong Taiwan atau Cina jadi ya momentum mengukur temenan canggih ora sih teknologi ini cara gue ini sih bisa kayak gitu mikir gue aja tapi memang Tapi aku mendapatkan informasi bahwa orang-orang Hamas yang ikut perang, kenapa orang-orang kita nggak masuk kriteria untuk ikut perang dan sebagainya? Orang di sana saja punya kriteria sendiri yang warga situ katakanlah seperti itu harus minimal hafal Quran gue. iya Jadi nek ora hafal Quran bilang nek ora hafal Quran ora bisa melu anggotanya dhewek nek mirip kayak Hizbullah pada zaman Kebumen Mbah Kumi iya ini tentara-tentara kayak kudu hafal Quran. iya ya apa Quran kabeh sih ya cuma muslim Makanya kayak wong-wong is ora usah wis kowe ultimatum wong kana ora usah melu-melu wis dongakna bae wis bener gue bener kayak gue dongak apa anggene melu iki urung mlebu kriteria katakanlah ora sembarangan dong ya katakanlah seperti itu. kadang FOMO sengite aku nang medsos FOMO kan Enggak arep dibuka yo sampe sing ngarep gue walah wong Indonesia rene sing gendong main surga. Oh sembarangan ternyata anak-anak kriteria. oh kenda-kenda sih temenan lalai sih ya yang film orang irama kayak gue saya tahu anak muda ini haram tapi saya tidak berani mengotak-atik aturan itu Ternyata di sana juga ada kriteria
Oh, ora Quran sebenarnya iki ora sembarangan. Kene kan asik lebune emosional deh sih. Masih lingkup batirku Islam gitu diganggu Ya bener Ihsan Nuruddin Nursi kayak sing ngomong kayak pak aku titis lah ingin tahu ngomong gue kelan jenengan itu ngomong gue dia menganalisis sejak 98 Heeh. awal kemunduran TNI terus ke depan adalah umat Islam jadi domba selamat menyaksikan ibarat itu ya omongannya saya sih gila sangat efektif banget lagi wong Islam iki di aduh domba siji bae sing dikrutiki lah. benar dan itu wis diprediksi pancen jika kekuatan fondasi Indonesia kan mulai TNI jika TNI sudah digempur nanti adalah yang terakhir umat Islam nanti akan jadi domba karena akare kekuatan Indonesia gue neng Islamnya wis memprediksi uang itu bakal jadi domba gila ya, TNI sejak 98 kan kebunnya mundur orang kayak mau nih dedet dari tahun 2000-an mulai kan Islam ini jadi domba dari WTC kan ya dibilang arep nulungi sing ditulungi aja wis wong kene bae sing berjuang ini sih simpang siur ya sih simpang siur tapi itu ada masuk akalnya di situ ketika orang-orang yang jihad di sana aja punya kriteria sendiri kalau orang situ nggak ada kriteria masuk situ ya nggak bisa masuk soalnya konteks sadene Kanjeng Nabi ki ora ana indikasi dalam arti sing ana ngoyote lho ning konteksnya gur ujug-ujug lah dari timur atau dari apa jadi orang ana spesifikasi sing ciri-ciri atau orang ana sih orang ana kadang kan kita takon terus posisi Indonesia di waktu itu apain lagi anak sih ngomong lagi dengerin ngomong apa pengajian Buya Uci di luar anu zaman Nabi enggak maksudnya ketika konteks di akhir zaman bahwa nanti posisi Indonesia itu di mana posisi sikap maksudnya kan udah ada gambaran gampangannya beberapa yang teko gak ada yang bawa ujian malah iringan ku Indonesia malah sibuk ngurusi negaranya dewek mungkin dari aturan ya soalnya kan saya aturan pernah banget saya sumur baik mulai kantor pajak saya ini kantor pajak sih ada gede padahal kalau banyu kang bumi ya banyu kan sumur dewek mungkin sumur bor gue sing kudu duwe aturan bro sumur mbok ana sing heboh wingi ning Tegal oknum ya si oknum marah nih oknum lah sih memang oknum marah itu akhirnya buat apa buat nyiram denda udah antem gitu tapi kan pertanyaannya terjadinya oknum ngono apakah sudah memang ana landasan undang-undangnya pertanyaannya kan ngono jangan-jangan sudah ada gitu yang sebenarnya kayak pengelolaan nek angger termaktub karena undang-undang loh ya asli ini nah Islam juga loh soal pengambilan minyak pengambilan emas material apa energi yang ada dalam bumi seharusnya itu dinikmati asli bumi dinikmati di ibarat kata kekayaan itu kayak Pertamina kan hanya seorang dua orang kan lintir itu aslinya ini yo kabeh gratis nek anggar arep kan ya ngerasa kena pak kan bok arep bisa ngerasa kena wong janda di apa jamin teman-teman karena dari penjualan minyak mereka salah satunya kalau ini Jakarta ya mungkin ini aneh ya perusahaan monopoli tapi kok ya udangnya gede banget itu orang surplus malah orang plus malah minus ya gitu kan aneh perusahaan lah saingannya tapi ya itu yang menyebabkan
dalam apa nang di mata dunia itu bisa tergolong negara maju ketika soal pajak itu sangat ketat. Kayak Iya Arab, bener, kayak Amerika, mbok. ketat Amerika kan gede deh, pajaknya tuh gede dia mape kepriwe pajaknya larang. larang. Jadi Tapi kena ibarat sih ya, kata negara maju itu karena masyarakatnya itu kue. pajaknya memang gede. Pertanyaan anu apa, eh, mengerucutnya ngono. Amerika, Jepang kan Tapi kayak yang Indonesia kue. orang katanya lu, kelingan gayu Indonesia sih. Kelingan gayu sih, iya. kelingan gayu sih. Iya Billy, mau tahu beberapa sih beredar sana gue, jadi koyo apa peraturan sumur pajeki 2%. Nah Sleman menangi misal bu, air sumur ataupun air pam, gue dicek malahan beneran ya. Diwajibkan pajak 2%, diwajibkan. Kalau lebih dari 2 pompa ataupun apa, gue dipajak maning. Tapi ngarang gue sebenarnya mungkin ke arah di mana ada mata air itu dikuasai oleh perusahaan, sehingga ketika orang itu punya sumur sendiri, ini soal peraturan. Soalnya kurang ya. Iya, jadi kan ketika si punya perusahaan gede, dia pajaknya juga gede nih, otomatis yang gerbong akeh sing duwe sumur Ya kayu. kan banyune berkurang tuh. Hmm. Menurutnya mereka itu, wah ini kita nggak untung kalau kayak gini, mungkin seperti itu. Dan nggak untung bayar pajak larang. Tapi memang apa isu dalam arti isu kekeringan itu memang anak-anak Ya, indikasinya gitu. kalau itu banyu dikondisikan wong galon juga kan. Kalau arah sih cara gue ini memang gue kebijakan sih. Aku kadang-kadang ngobrol lagi memang paling arah kebijakannya cuma aneh-aneh. Nyatanya sini mulianya dalane kok apa dipajaki bakul bakso pengen gini ke omsetnya gede ke dipajaki pengen ini orang gila nih. Dan lucunya maning anggur saldo akeh nang rekening gue di mata-mata nih nang bank lapor ngajak lapor gue asli memang gue konangan gue kasih dia tahiri gue kali konangan rembet atuh. Makanya kan kayak orang begini banyak menyimpan uang dalam bentuk barang. Ayo ngomong sugih bae tas branded itu kuni Gitu nih gue nyimpen gue anggar nang bang jelas pajaknya genah. mata ini 10%. Nggak di tas kan lebih larang. Ditemani ge. Jadi kayaknya PT ki senang pajak 10%. Ketika gaji karyawan pun ya kena pajak 10%. Loh, ini gede temen. Ana sing dulu ya TikTok orang. Gede ya pajak. Ini pertanyaannya gini ya. Apa namanya? Makanya kok ono berarti kemungkinan legalisasi sumber keuangan bisa terjadi mongkone kayak alkohol. Baik. Karena informasi itu tentang Amerika gitu, makanya ganja itu bocah bocah SD gitu. Dua. Apa enak ya? Ya karena ganja legal. Rumah sama ganja Aceh sih. Lebih nikmat. Ya gue sih aku apa memang apa minime apa masyarakat dididik eh, tentang sistem gitu. Jadi istilahnya sistem sistem keuangan gue ngaco balak nak apa gue bicara lantang banget take down video ini lang apa
masih ngomong pendidikan pembodohan. Ya mandan aneh ya tapi ini pertama frontal jadi Corbuzier biar ya dihujat nih kayak gue apa namanya ya karena harus ngerti keburukan sistem keuangan sih jadi ngomong kayak gue kesenggol doang ya urusanmu orang Wahyudi nyalamat modal pengen apa karena negara-negara berkembang Indonesia kayak pendidikan itu kan menjadi bisnis. iya benar Bisnisnya itu jadi ngaranya nggak berkualitas. Katakanlah kan Indonesia sebenarnya kan abai ya, masih kalah karo Singapura sing negara semono ning risetnya akeh banget.